Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Muhammad Abizar. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai driver motor L298N teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Driver motor L298N. Nah, driver ini untuk mengontrol motor DC teman-teman. Ya, salah satunya seperti ini. Ini adalah motor DC ya. Motor ini sudah dilengkapi dengan gearbox dan juga ban teman-teman. Nah, biasanya driver motor ini dan juga motor ini biasanya digunakan untuk membuat mobil teman-teman. Mobil remote ya katakanlah. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai mobil remote teman-teman ya, seperti ini. Pada video saya sebelumnya saya juga pernah membuat mobil remote teman-teman, yaitu mobil remote yang dikendalikan menggunakan aplikasi Android ya, dengan koneksi Bluetooth teman-teman. Nah, perbedaannya dengan mobil remote yang sekarang akan kita bahas, mobil remote ini anti nabrak teman-teman. Jadi dia tidak akan menabrak objek yang ada di depannya. Mengapa? Karena di bagian depan ini sudah dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Nah, jadi saat ada objek atau benda atau apapun itu yang berada di depan mobil remote ini, saat dia sedang berjalan, saat ia mendeteksi ada objek, maka dia akan berhenti dan mundur teman-teman, sehingga dia tidak akan menabrak ya. Nah, sedangkan pada video saya sebelumnya itu tidak dilengkapi dengan sensor ultrasonik ya, jadi dia masih bisa menabrak teman-teman. Kemudian juga pada mobil remote ini saya hanya menggunakan satu teman-teman, satu sensor ultrasonik, yaitu di bagian depan ya. Nah, apabila teman-teman memiliki dua, akan lebih bagus lagi ya kalau ditambahkan di bagian belakang. Jadi saat dia maju dia tidak bisa menabrak atau tidak akan menabrak ya. Kemudian saat dia mundur ke belakang pun dia tidak akan menabrak. Apabila di sini di belakang kita tambah satu lagi ya sensor ultrasoniknya. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu teman-teman di bagian depan ya. Untuk cara perakitannya saya rasa teman-teman mungkin sudah banyak yang paham ya. Untuk cara pasangnya mungkin sama ya dengan video saya sebelumnya, tapi saya akan sertakan skema rangkaian teman-teman. Jadi tetap saya sertakan skema rangkaian, library, kemudian codingnya ya. Untuk library ada dua. Yang pertama library untuk sensor ultrasonik, yang kedua library untuk motor drivernya teman-teman, L298N ya. Kemudian untuk powernya di sini saya menggunakan dua buah baterai teman-teman, dua buah baterai 18650 ya. Nah, dua buah baterai ini kita gunakan untuk menghidupkan Arduino dan juga motor drivernya teman-teman. Nah, apabila kita menggunakan hanya dua, ini bisa teman-teman, tetapi tidak akan lama ya. Saran saya untuk motor driver ini gunakan baterai terpisah teman-teman. Jadi dua untuk menghidupkan Arduino, dua lagi untuk motor driver L298N. Nah, tetapi apabila kita menggunakan baterai terpisah, nah yang baterai untuk L298N kutub positifnya ke 12 volt L298N. Kemudian untuk negatifnya ini jangan lupa dihubungkan juga dengan GND Arduino teman-teman ya, sehingga Arduino dapat mengontrol motor drivernya. Itu apabila kita menggunakan baterai terpisah ya.
Baiklah, sekarang sebentar. Ya, bisa dilihat teman-teman untuk rangkaiannya seperti ini ya. Ini masih sangat sederhana ya. Teman-teman bisa membuatnya lebih sempurna lagi ya. Ya, sensor ultrasonik di bagian depan. Kemudian modul Bluetooth HC05 ya. Kemudian ini terdapat saklar ya. Ya. Sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan codingnya teman-teman. Ya, kita akan bahas mengenai codingnya ya. Baiklah, di sini akan kita bahas sedikit teman-teman. Kita akan bahas sedikit mengenai skema rangkaian ya. Ya, saya jelaskan langsung di sini ya. Nah, yang pertama sensor ultrasonik HCSR04 ya. Ini untuk di bagian depan ya. Bagian depan ini PCC-nya belum ada ya. PCC ke 5 volt. Ya, ini ketinggalan teman-teman. Kemudian GND ya, GND ke sini saja. Ke sini saja. GND warna hitam, black. Ya, mohon maaf ya apabila kurang rapi teman-teman. Saya akan jelaskan ya, HCSR04 PCC-nya ini ke 5 volt teman-teman, ke 5 volt Arduino. 5 volt Arduino ya, 5 volt ya. Nah, jadi 5 volt di baris ini teman-teman. Jadi di baris bagian bawah ini dari breadboard ini adalah 5 volt ya. Ya, 5 volt, kemudian atasnya adalah GND ya. Ya. Ya, PCC ke 5 volt Arduino, kemudian GND ke GND Arduino, kemudian trigger ya, trigger ke pin digital 11 teman-teman. Selanjutnya echo pin digital 12. Kemudian modul Bluetooth ya. PCC ke 5 volt Arduino, GND ke GND Arduino, TX pin digital 9. Ya, TX digital 9, RX digital 10. Selanjutnya wah, ini belum selesai nih. Oke, ini belum selesai teman-teman. Ya, ENA pada pin digital 6, IN 1 pada pin digital 8 teman-teman. Digital 8, IN 2 pada pin digital 7, IN 3 pada pin digital 2 ya. Ya, digital 2, IN 4 pada pin digital 4, kemudian ENB pada pin digital 3. Kemudian untuk motor ya, dihubung paralel teman-teman ya. Begitu juga untuk
motor sebelah kiri ya. Ini kita asumsikan motor sebelah kanan bagian depan, kanan bagian belakang, kiri bagian depan, kiri bagian belakang. Nah, kemudian mungkin nanti pada saat teman-teman pasang ternyata arah putarannya berbeda. Saat teman-teman beri perintah ia maju, katakanlah motor sebelah kanan dia sudah benar berputar ke arah depan maju, tapi motor bagian belakangnya sebelah kanan ia berputar ke belakang. Nah, caranya teman-teman tinggal membalik kabelnya saja ya. Ya, kabelnya ini kita balik ke sini, kita tukar teman-teman. Untuk yang kabel ini ya, kita tukar saja apabila arah putarannya salah. Begitu juga untuk yang sebelah kiri ya. Apabila arah putarannya salah, tinggal membalik kabelnya saja teman-teman. Kemudian nah di sini ini contoh ya, ini contoh baterai teman-teman. Saya menggunakan baterai 18650 ya. Untuk positifnya dia melalui saklar dulu teman-teman, switch atau saklar ya. Untuk GND dia langsung ke GND Arduino, juga ke GND motor driver teman-teman. Nah, kemudian kutub positif setelah melalui saklar, maka dia akan ke V-in teman-teman. Juga dia ke 12 volt motor driver teman-teman. Untuk skemanya nanti saya sertakan juga di link deskripsi ya, teman-teman silakan download teman-teman. Ya, ini sekilas skema rangkaian ya. Sekarang kita bahas mengenai pemrogramannya teman-teman. Yang pertama modul Bluetooth ya. Kita hubungkan dengan pin digital 9 dan digital 10. Ini TX pin digital 9, RX pin digital 10. Selanjutnya ada variabel file ya. Ini untuk menampung hasil kiriman ya atau data dari Bluetooth HP kita teman-teman. Nanti akan ditampung di variabel file ini ya. Kemudian library L298N. Ini wajib ya, wajib kita include terlebih dahulu. Sebelum kita upload program, kita wajib include library-nya dulu teman-teman. Caranya klik menu sketch, kemudian include library, kemudian add zip library. Nah, kemudian kita pilih di mana library L298N-nya berada. Ya, ini untuk rangkaian ya, sama yang seperti saya jelaskan tadi teman-teman. NA pada pin digital 6, IN1 digital 8, IN2 digital 7, IN3 digital 3, digital 2, IN4 digital 4, ENB pin digital 3. Untuk speednya di sini saya buat 80 ya. Kemudian library Newping ini untuk sensor ultrasonic. Cara include-nya pun sama teman-teman. Klik menu sketch, include library, kemudian add zip library. Kemudian pilih library Newping-nya ya. Trigger pin digital 11, echo pin digital 12. Max distance ini saya batasi 20 cm. Ini adalah batas pembacaan teman-teman dari sensor ultrasonic. Ya. Jadi 20 cm ya dia mulai membaca teman-teman, membaca jarak di depannya ya. Apabila lebih dari 20 cm maka tidak akan diukur teman-teman. Nah, tetapi di sini jaraknya yang untuk membuat mobilnya berhenti dan mundur ini saya batasi lebih besar daripada 0, lebih kecil atau sama dengan 10. Artinya dari 1 cm sampai 10 cm teman-teman. Apabila terdeteksi objek pada jarak 1 cm sampai 10 cm, maka yang pertama motornya akan berhenti dulu teman-teman. Motornya akan berhenti, kemudian
motornya akan mundur selama 500 milisecond. Setelah itu motornya berhenti kembali. Nah, jadi saat motornya sedang berjalan, saat ada objek, dia akan berhenti, mundur, dan berhenti. Ya, ini untuk modul Bluetooth ya. Jika yang diterima adalah variabel F, maka dia akan maju. Ya. Maju. Apabila B, maka dia akan mundur. Nah, ini bukan stop tapi mundur ya. Kemudian untuk L, maka dia belok kiri ya. Kebalikan teman-teman. Yang motor A ini motor sebelah kiri ya. Apabila ia belok kiri, maka motor sebelah kanan maju, motor sebelah kanan mundur teman-teman. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, begitu juga untuk yang sebelah kanan. Kebalikan. Yang sebelah kiri maju, yang sebelah kanan mundur teman-teman. Sehingga mobilnya akan berputar ke kanan. Ya, seperti itu ya. Kemudian apabila variabel yang diterima adalah S, maka dia akan stop. Ya, cukup seperti itu teman-teman codingnya. Kemudian silakan teman-teman upload ya. Ya, itu dia tadi pembahasan mengenai codingnya teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba operasikan atau kita akan coba mainkan mobil remote anti nabrak ini teman-teman. Baiklah, sekarang kita uji coba teman-teman. Untuk baterainya sudah terpasang, sekarang kita hidupkan Arduino dan juga motor drivernya. Ya, sudah hidup. Ya, sekarang kita buka aplikasinya. Ya, kita hubungkan terlebih dahulu Bluetooth-nya. Ya, terhubung ya. Nah, sekarang kita akan coba maju, kita akan menabrak dinding teman-teman. Ya, saya jauhkan sedikit. Ya, saya akan maju, kita coba menabrak dinding teman-teman. Ya, dia tidak bisa ya. Jadi saat dia maju, saat dia mendeteksi adanya objek di depannya yaitu dinding, maka dia akan berhenti dan mundur teman-teman. Ya. Oke. Belok kanan, belok kiri, mundur. Kita akan coba menabrak sapu ya. Ya, dia tidak mau teman-teman. Ya. Aduh. Jatuh ya. Jatuh, guys. Jatuh ya. Ya, jatuh, nak. Tuh itu ya. Ya, ini adalah Muhammad Avizar. Dia adalah anak saya. Dia sudah tidak sabar ingin main mobil remote. Bentar ya, ayah pinjam dulu ya. Awas.
Ya, jadi dia tidak akan menabrak teman-teman karena ada sensor di depannya ya. Ada nada-nadanya. Ada nada-nadanya. Ada nada-nada. Jadi saat apapun ada objek di depannya, maka dia akan berhenti dan mundur teman-teman. Ya. Baiklah, itu dia tadi teman-teman tutorial saya mengenai cara membuat mobil remote anti nabrak ya. Karena kita lengkapi dengan sensor ultrasonic HC-SR04 di depannya. Apabila teman-teman ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik pada lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.